Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pemirsa Embun Islam yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Sholawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita akan membahas sekelumit tentang kedahsyatan dan kengerian azab neraka. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kenikmatan surga, di mana keindahan dan kenikmatan surga tiada bisa dibayangkan dengan akal dan dengan benak manusia, maka begitu pula kedahsyatan dan kengerian neraka tiada bisa dibayangkan dengan benak dan akal manusia. Bagaimanapun kita membayangkan tentang dahsyatnya siksa dan azab di dalam neraka, maka kenyataan dan hakikat siksaan tersebut lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang menyala-nyala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, dan para penjaganya adalah para malaikat. Ghilazun shidadun, yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, di mana mereka, para malaikat tersebut, tiada pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedikit membahas tentang ayat ini, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, di mana waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang makna dari al-hijarah adalah batu. Ada yang berpendapat bahwa batu-batu tersebut adalah berhala-berhala yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Ada yang lain pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan batu pada ayat tersebut dan ayat-ayat yang sejenisnya adalah al-kibrit. Apa itu kibrit? Yaitu belerang. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan batu yang dimaksud adalah belerang. Kenapa disebut dengan belerang? Di antara hikmahnya bahwa belerang ini adalah jenis batu yang cocok untuk menyiksa manusia. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau At-Takhwifu Minan Nar, sebuah kitab khusus yang menjelaskan tentang neraka. Beliau, Imam Ibnu Rajab, menjelaskan
wa aktsarul mufassirina ala anna al-murada bil hijarati hijaratul kibrit tuqadu bihan naru. Dan banyak dari para ahli tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan batu pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahan bakar neraka adalah hijaratul kibrit, yaitu belerang. Tuqadu bihan nar, di mana belerang itu dinyalakan pada neraka tersebut. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna fiha khamsatu anwa'in minal azabi laysa fi ghairiha, bahwa di dalam belerang ini terdapat 5 sifat yang cocok sebagai jenis azab, jenis siksaan. Laysa fi ghairiha, di mana tiada dimiliki oleh jenis batu-batu yang lainnya. 5 sifat tersebut adalah yang pertama sur'atul iqadi, yaitu cepat menyala. Jika dinyalakan maka dia cepat menyala. Wa natnur raihah, dan baunya yang menyengat, baunya yang bisa mengganggu pernafasan. Wa kathratud dukhan, dan banyaknya asap yang muncul ketika belerang itu telah dinyalakan. Wa syiddatul iltisaqi bil abdan, dan dia ketika menempel pada kulit, menempel pada badan, maka dia akan melekat dengan kuat, sehingga ketika belerang itu ditarik maka kulit pun akan ikut mengelupas. Wal'iyadzubillah. Wa quwwatu hariha idza humiyat, wa quwwatu hariha, dan begitu besar panasnya idza humiyat, jika telah dipanaskan dan telah dinyalakan. Subhanallah. Mungkin kita membayangkan tentang hal-hal tersebut, tetapi ternyata kenyataan dan hakikat dari azab neraka lebih dahsyat dan lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Sedangkan para malaikat yang menjaganya adalah para malaikat yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang keras-keras, yang kasar-kasar. Dan Allah Ta'ala menciptakan para malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kekuatannya, bentuk fisiknya, besar fisiknya, wajahnya sesuai dengan tugas mereka. Para malaikat yang ditugaskan di dalam neraka begitu banyak. Pimpinan tertinggi dari para malaikat yang menjaga neraka adalah malaikat Malik. Kemudian memiliki para perwira tingginya, yaitu yang disebut dengan para malaikat Zabaniyah. Kemudian memiliki prajurit yang begitu banyak, yang tiada tahu jumlahnya kecuali Allah itu sendiri. Karena memang jumlah para malaikat tiada terbatas, hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah mereka. Sampai-sampai Allah Ta'ala firmankan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tiada yang mengetahui berapa jumlah para malaikat kecuali Allah itu sendiri. Dan para malaikat yang menarik neraka jahanam saja begitu banyak. Ketika firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat 23, Allah Ta'ala menjelaskan, waji'a yawm, dan ketika itu didatangkanlah neraka jahanam. Bagaimana cara neraka jahanam didatangkan? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menafsiri ayat yang mulia ini dengan sabda beliau di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yu'ta bi jahannama yawma idzin,
laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka jahanam dengan memiliki 70.000 tali kekang. Neraka jahanam yang begitu besar, yang begitu luas, memiliki 70.000 tali kekang yang digunakan untuk menyeret. Dan setiap satu tali kekang dari 70.000 tali kekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. 70.000 dikalikan 70.000 sekitar 4,9 miliar. Itu baru malaikat yang bertugas menarik dari luar. Berapa jumlah yang di dalam? Pasukan-pasukan dari malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Tiada tahu jumlahnya kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Subhanallah. Dan suara dari neraka tersebut begitu menggelegar. Maka fenomena atau pemandangan ketika neraka jahanam didatangkan itu terjadi pada saat seluruh manusia telah berkumpul di padang mahsyar ketika menunggu yaumul hisab. Maka ketika itu Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada hari tersebut Allah kembalikan memori manusia sehingga manusia mengingat kembali segala apa yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia lakukan. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan hal-hal buruk tersebut, dosa-dosa itu yang menjadikan manusia merasa berat sehingga memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Wa anna lahu dzikra. Namun ingatan tersebut sudah tidak bisa bermanfaat lagi dan tidak bisa dikembalikan ke dunia lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sedangkan para malaikat ini yang bertugas untuk menyiksa ahli neraka, Allah berikan kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat, dan wajah yang paling mengerikan, melebihi malaikat maut, melebihi malaikat munkar dan nakir, karena tugasnya adalah ma'azab. Dan Allah tidak berikan sifat rahmat kepada mereka, sehingga ketika ahli neraka berteriak meminta ampun, berteriak meminta taubat, maka tidak dipedulikan oleh mereka. Subhanallah. Bisa kita bayangkan neraka yang begitu besar, begitu luas, yang ditarik dengan 70.000 tali kekang, dengan setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat, berapa dalamnya? Maka di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana dalamnya neraka tersebut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu pernah duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh sumi'a wajbatun, kemudian terdengar suara yang besar. Faqala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma hadza, tahukah kalian suara apakah itu? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina khalifan.
Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnari, maka dia jatuh ya menuju dasar neraka. Fahuwa yahwi finnari al-ana, dan sekarang sampai ya al-ana hatta intaha ila qa'riha, sekarang sampai kepada dasarnya. Fasami'tum wajibataha, dan kalian mendengar dentumannya. Subhanallah. Bisa kita bayangkan berapa tinggi, berapa dalamnya neraka tersebut, sampai-sampai batu yang dijatuhkan dari atas membutuhkan waktu 70 tahun untuk mencapai dasarnya. Subhanallah wal'iyadzubillah. Maka kita harus selalu merenungkan tentang kedahsyatan dan kengerian neraka ini, agar kita bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut akan azabnya, sehingga kita bisa menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, bagaimana dengan bentuk fisik dari ahli neraka? Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bentuk fisik ahli surga, yaitu tingginya, besarnya, sama dengan Nabiullah Adam alaihi salam, manusia pertama, yaitu sab'una sittuna dhira'an fis sama, yaitu 60 hasta. Ya, satu hasta jarak antara siku dan ujung jari tengah jika dibentangkan, kurang lebih setengah meter. Jadi sittuna dhira'an 60 hasta, kurang lebih adalah 30 meter. Ini tingginya ahli surga. Bagaimana besarnya atau tingginya ahli neraka? Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita akan bacakan di antaranya. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhursul kafiri", yaitu gigi geraham orang kafir, au nabul kafiri, atau gigi taringnya orang kafir, mithlu Uhudin, seperti Gunung Uhud. Kita mengetahui Gunung Uhud yang ada di Madinah besar, subhanallah. Itu baru satu giginya, entah itu gigi yang ada di tengah ataupun gigi yang di pinggir. Itu satu giginya. Bagaimana dengan 32 atau 30 gigi manusia? Maka gigi-gigi dari ahli neraka ini seperti 30 gunung yang berjejer-jejer, subhanallah. Wa ghiladhu jildihi masiratu thalathin, sedangkan tebal kulitnya, maksudnya jarak antara dari satu pundak ke pundak yang lainnya adalah perjalanan 3 hari, subhanallah. Perjalanan 3 hari. Dari satu pundak ke pundak yang lain perjalanan 3 hari. Satu giginya seperti Gunung Uhud. Dan dari pundak satu dengan yang lainnya membutuhkan waktu 3 hari untuk ditempuh oleh manusia sekarang. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Darsul kafiri yaumal qiyamati mithlu Uhudin." Gigi orang kafir, yaitu ahli neraka dari orang kafir pada hari kiamat kelak, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa ardu jildihi sab'una dhira'an, sedangkan tebal kulitnya ya, kulit ini tebalnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Subhanallah. Jika ahli surga tingginya itu 60 hasta. Ahli surga tingginya 60 hasta. Sedangkan tebal kulitnya ahli neraka itu 70 hasta. Berarti tingginya ahli surga dengan tebal kulitnya ahli neraka masih lebih tebal kulitnya ahli neraka. Subhanallah. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan begitu besar jasad ahli neraka? Di antara hikmahnya adalah liyadzuqul azab, agar orang-orang kafir ini lebih merasakan azab yang pedih, azab yang pedih. Kita bisa bayangkan, andai kata seseorang jatuh dari lantai 2, mungkin dia akan cedera, akan luka, bisa patah tulang atau retak minimal. Jika yang jatuh dari lantai 2 tersebut adalah semut, mungkin dia akan melayang karena begitu ringan. Jika yang jatuh kucing, maka kucing bisa, ya, dia berbalik badan dengan izin Allah sehingga dia tidak terluka. Bisa kita bayangkan jika yang terjatuh dari lantai 2 itu adalah gajah. Tentu rasa sakit yang dialami oleh gajah ini lebih sakit dibandingkan ketika yang jatuh adalah manusia atau kucing, apalagi semut. Bisa kita bayangkan pula jika gajah ini jatuh dari mana? Dari lantai 10 atau lantai 20. Mungkin badan gajah itu akan hancur. Atau dari lantai 50. Ketika jatuh ke bawah akan hancur. Kenapa? Semakin berat, semakin besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit kita bayangkan tentang hal ini, bahwa ahli neraka dengan badan yang begitu besar, ya, satu gigi geraham seperti gunung Uhud. Jadi mulutnya saja jika terdiri dari 32 gigi, berarti seperti 32 gunung Uhud yang berjajar-jajar. Ini baru mulutnya, belum lagi kepalanya, belum badannya, belum seluruh tubuhnya. Ketika dijatuhkan, dibanting, tentu dia akan merasakan sakit yang begitu besar. Maka kita bayangkan neraka yang begitu tinggi, membutuhkan waktu 70 tahun untuk sampai kepada dasarnya. Dan jasad dari ahli neraka begitu besar. Ketika Allah lemparkan, ketika para malaikat penjaga neraka melemparkan ahli neraka dan membutuhkan dari atas sampai ke bawah 70 tahun, maka tidak bisa dibayangkan betapa
hancurnya badan tersebut dan betapa sakitnya jasad ahli neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Bagaimanapun kita bayangkan kedahsyatan dari azab tersebut, akal dan indera kita tidak akan bisa membayangkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan makanan dan minuman di neraka. Ada banyak makanan dan minuman yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat di neraka kelak. Di antaranya adalah buah zakum, kemudian ada dhari', kemudian ada hamim, kemudian ada ghislin, kemudian ada ghosak, dan yang lain-lainnya. Zakum adalah sebuah pohon yang berbau busuk, yang bentuknya sangat mengerikan, sampai-sampai Allah misalkan seperti kepala syaitan, dan sangat beracun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, sahabat tersebut menjelaskan, lau anna qatratan min zakumi jahannama unzilat ila dunya. Jika seandainya satu tetes saja dari zakumnya neraka jahanam itu diturunkan ke dunia ini, la afsadat 'alan nasi ma'ayishahum, maka akan merusak seluruh makanan dan minuman penduduk dunia ini, akan menjadikan rusak, akan menjadikan busuk, menjadikan beracun. Subhanallah. Sedangkan dhari' adalah buah yang begitu tajam, buah berduri yang begitu tajam. Ketika dimakan oleh ahli neraka, maka akan menyangkut di tenggorokannya, menjadikan tenggorokan, menjadikan giginya hancur, tenggorokannya hancur, perutnya hancur. Subhanallah. Sedangkan hamim adalah air yang begitu panas, sampai pada puncaknya panas. Sedangkan ghislin dan ghosak ini adalah jenis yang hampir mirip. Dijelaskan oleh para ulama, ini adalah campuran dari darah, dari nanah, dari bekas-bekas kotoran ahli neraka, bekas-bekas luka mereka dicampur jadi satu, yang baunya sangat busuk dan tentu rasanya tidak enak. Subhanallah. Ini adalah makanan-makanan dan minuman yang Allah siapkan bagi ahli neraka. Tentu kita tidak menginginkan itu semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala pernah menjelaskan di dalam surat Al-Waqi'ah tentang bagaimana sekelumit dari siksaan ahli neraka. Mulai dari ayat 51 sampai ayat 56. Allah Ta'ala menjelaskan, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum. Sungguh kalian akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, dan zakum tersebut akan memenuhi perut-perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dan mereka akan
minum dari hamim, dari air yang begitu panas. Fasyaribuna syurbal him, dan mereka minum seperti unta yang kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, ini adalah balasan bagi mereka kelak pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita renungkan sejenak ayat-ayat yang mulia ini, bahwa ahli neraka, terutama orang-orang kafir, mereka merasakan haus dan lapar semenjak ketika mereka mengalami sakaratul maut, terus sampai kepada alam barzakh. Mereka merasakan siksaan, kemudian merasakan haus dan lapar, terus sampai akhirnya ketika hari dibangkitkan di yaumul mahsyar. Begitu lama mereka menunggu matahari begitu dekat, maka mereka bertambah haus, bertambah lapar, sampai yaumul hisab, dan terus sampai akhirnya ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka berada pada puncaknya rasa lapar dan puncaknya rasa haus. Mereka berharap bisa makan dan minum, namun ternyata Allah berikan mengerikan berupa zakum yang ternyata menjadikan mulut mereka, tenggorokan mereka, perut mereka hancur. Dan ternyata makanan tersebut tidak mengenyangkan mereka, dan mereka minta minuman. Akhirnya Allah berikan minum berupa hamim, yaitu air yang begitu panas mendidih. Sedikit tentang fasyaribuna syurbal him, bahwa mereka meminum seperti unta yang kehausan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, al-him dijelaskan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud adalah unta yang memiliki penyakit. Dengan penyakit ini, unta ini akan merasakan haus yang begitu dahsyat. Ketika dalam kondisi normal, unta ini akan minum puluhan liter. Namun ketika kondisi dia memiliki penyakit ini, Allah alam bisawab, penyakit apa namanya, maka dia akan minum begitu banyak, tetapi tetap rasa hausnya tidak hilang, dahaganya tidak hilang. Nah, beginilah kondisi orang-orang kafir, ahli neraka, ketika mereka minum dari hamim, mereka minum seperti unta kehausan, padahal begitu panas sehingga mereka tidak menyadari akan hancur gigi yang begitu besar sebesar gunung Uhud. Lidahnya, tenggorokannya, perutnya akan hancur karena begitu panasnya hamim tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, inilah sekelumit di antara bentuk azab neraka yang begitu dahsyat. Dan penjelasan ini barulah sangat sedikit dari penjelasan-penjelasan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Di antara kaidah yang perlu untuk kita selami tentang azab neraka, bahwa azab di dalam neraka adalah meliputi lahir dan batin. Tidak hanya lahir saja yang disiksa, namun batin mereka juga disiksa dengan ucapan para malaikat, dengan firman Allah Ta'ala yang menyakitkan hati mereka. Salah satunya adalah ketika mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107 dan 108, Allah Ta'ala menjelaskan, Rabbana
akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka yang begitu mengerikan ini. Kembalikanlah kami ke dunia. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Jika kami kembali ke dunia, kami akan bertaubat, kami akan berbuat baik. Mereka menyesal, tapi penyesalan ini tiada arti. Apa yang Allah jawab kepada mereka? Allah bentak mereka, sehingga hati mereka pun tersakiti. Allah Ta'ala firmankan kepada mereka, qala ikhsa'u fala tukallimun. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, ikhsa'u, diamlah kalian, fala tukallimun, dan janganlah kalian mengajak bicara aku. Subhanallah, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah membentak mereka, disuruh diam, sehingga hati mereka pun begitu sakit, begitu pedih. Bahkan ayat yang paling pedih bagi ahli neraka adalah dijelaskan oleh para ulama, yaitu firman Allah di dalam surat An-Naba ayat 30, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah oleh kalian, dan kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian kecuali tambahan azab. Subhanallah, ini adalah ayat yang paling menyakitkan bagi ahli neraka. Kenapa? Hati mereka tersakiti. Ketika fisik mereka disakiti dengan siksaan yang begitu pedih, hati mereka pun tersakiti dengan ucapan rasakanlah. Kalau bahasa kita rasakno, subhanallah, atau kawus. Ketika mereka disiksa, maka diucapkan rasakno, kawus, ya, rasakan, subhanallah. Hati mereka tersakiti dan tidak akan ditambah kecuali azab. Maka kaidah yang lain yang perlu kita ketahui tentang siksa neraka adalah seperti di dalam surat An-Naba ayat 30 ini, falan nazidakum illa azaba. Maka azab di dalam neraka itu tambah hari tambah berat. Siksaan kepada ahli neraka, terutama yang kafir di antara mereka, tambah hari tambah keras. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, inilah sekelumit dari pembahasan tentang kengerian azab neraka. Tujuannya adalah agar kita bisa menumbuhkan al-khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, agar kita menumbuhkan takut terhadap azabnya, sehingga kita berpikir ulang ketika akan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara mempelajari akidah yang benar, mempelajari ibadah yang benar, kemudian kita amalkan, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Maka bulan puasa ini sebagai momen untuk kita menjauhkan diri dari api neraka. Karena di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hasan sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu bainahu, man shoma yauman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan ma bainas sama'i wal ard. Yang artinya, barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jadikan antara dia dengan api neraka jarak yang jauh, sejauh antara langit dengan bumi. Marilah kita maksimalkan
puasa kita dan kita sempurnakan puasa kita sehingga puasa kita bisa menjauhkan kita dari api neraka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin